Terima kasih Mas Agung, Mas Wahyu, dan Mas Fajar. Pertama Mas Agung ya, istilah empu. Empu sebetulnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya dimuliakan. Dimuliakan karena apa? Karena tingkat profesi yang dicapainya. Nah oleh karena itu istilah empu tidak hanya pada seorang pembuat keris. Ada empu sastra, ada empu gending, ada empu gamelan, dan lain sebagainya. Sehingga istilah empu mengikat pada seseorang yang mencapai puncak kompetensi tertinggi di bidangnya. Nah karena beliau itu dimuliakan, maka kemuliaan itu ukurannya apa? Pertama adalah diakui oleh publik. Nah pada masanya adalah tentunya juga diakui oleh keraton, oleh satu lembaga-lembaga adat atau lembaga-lembaga besar yang menaunginya, sehingga mendapatkan gelar keempuannya. Sehingga seorang empu tidak bisa mengikrarkan dirinya sendiri menjadi seorang empu. Biasanya adalah pengakuan publik, bisa masyarakat secara luas ya, dan tentunya dalam lembaga. Misalnya kalau di era sekarang dari Keraton Solo, kemudian kalau di Bali itu ada Mahasemaya yang kemudian mengangkat Pandewayan Sujaneka sebagai jajanan empu keris misalnya gitu. Kemudian Keraton Yogyakarta, kemudian Keraton Cirebon dan sebagainya. Itu biasanya memberikan satu anugerah nama empu pada seseorang. Berikutnya, karya seorang empu itu senantiasa sebagai penanda zaman. Oleh karena itu, karya seorang empu yang tadi juga saya mungkin selaras dengan pertanyaan yang berikutnya tadi. Apa yang membedakan karya seorang empu dengan karya bukan seorang empu? Karya seorang empu pasti mewakili identitinya sebagai seorang empu dan zamannya. Jadi kalau kita melihat karya Empu Singgoijoyo, ya mudah kita tengarai. Brojogono mudah kita tengarai karena sebagai penanda zaman. Tapi kalau empu-empu yang tidak kemudian memiliki identitas yang jelas di dalam dunia perkerisan, nah di situ bisa dikatakan belum tentu karya seorang empu. Tapi tingkatan seorang empu itu berawal dari yang namanya panjat, kemudian ada sokabat, ada kemudian seorang empu dan namanya empu pakelun. Empu pakelun pada esensinya adalah dia menaungi beberapa orang empu, dipercaya oleh satu kelompok atau satu negara atau suatu keraton tertentu untuk mengatur proses penciptaan sebuah keris. Kalau seorang empu saja, dia adalah orang yang mampu mewariskan keilmuan keris karena pencapaian tingkat tertingginya, diakui oleh ruang publiknya, dan karya-karyanya menjadi identitas zamannya. Nah kalau sokabat, bentuknya sudah serupa dengan seorang empu, tetapi belum memiliki kemampuan transmisi atau pewarisan keilmuannya, dan rata-rata karyanya itu mengikuti jejak empunya. Nah kalau panjat, itu belum boleh membuat keris yang bersifat pusaka. Nah lebih jauh saya terangkan ya, mungkin agak sedikit lompat-lompat.